Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan sosialisasi tentang prosedur manajemen perubahan atau manajemen of change. Apa yang akan kita sharing hari ini? Yang pertama itu terkait dengan definisi manajemen of change, yang kedua tujuannya, ketiga tanggung jawab, keempat ruang lingkup, kelima referensi, keenam jenis perubahan, ketujuh alur, yang terakhir evidence atau bukti tertulisnya. Nah, selanjutnya terkait dengan definisi. Jadi manajemen of change sendiri itu adalah suatu proses kerja yang struktur untuk mengidentifikasi suatu perubahan yang terjadi, di mana di dalam suatu perubahan tersebut dilakukan kajian potensi bahaya dan resiko yang terkait dengan perubahan. Manajemen perubahan ini sangat penting karena dia dilakukan untuk mencegah agar tidak mengalami kerugian yang khususnya terkait dalam sisi keselamatan kerja, lingkungan, mutu, dan efisiensinya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan itu yang pertama itu memastikan dan menginformasikan terkait tanggung jawab. Tujuan di sini adalah tujuan prosedur MOC ini. Terus yang kedua itu memastikan setiap perubahan berdampak. Yang ketiga, memastikan bahwa perubahan ditinjau dan dicatat dengan benar dan bahaya yang timbul dengan implementasi perubahan diidentifikasi dan dikendalikan sebelum perubahan itu diimplementasikan. Yang terakhir itu memberi petunjuk mengenai alur penyampaian informasi terkait perubahan, khususnya berhubungan dengan K3LL kepada semua komponen. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab di sini yang penting itu adalah Kepala SBU, penyelia terkait, Mastrat, Wakil Ketua P2K3, Sekretaris P2K3, dan HSE, Project Manager, serta Project Koordinator, dan bagian-bagian lain yang bertanggung jawab. Selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup perubahan yang berdampak langsung terhadap K3LL, baik di lingkungan BKI dan di internal. Oke, tapering dulu Bang Gosa. Tapering dulu ya. Itu seperti office, bench. Punya kita Bang Gosa. Ini kan punya dia lagi. Ini punya dia nggak? Punya kita nggak? Termasuk di dalam perubahan organisasi, perubahan peralatan, prosedur, personil di dalamnya. Yang nantinya akan kita bahas di jenis-jenis perubahan. Nanti aja Bang. Itu pilih kita ya. Selanjutnya ada referensi yang digunakan ini. Jadi ada ya. Mas Busro, ya. Yang lain di mute aja Mas. Masuk. Hah? Di scroll. Baru scroll ke bawah. Ke 14 maksudnya. Referensi yang digunakan yang pertama itu paling dasar adalah U1 tentang 70, yang kedua ada PP 50 tahun 2013 tentang SMK 3, terus ada ISO 14000, ISO 9001, ISO 40001, dan prosedur PT BKI yang terkait. Selanjutnya ada jenis perubahannya. Jenis perubahannya yang ada beberapa. Yang pertama itu peraturan perundangan atau regulasi terkait, organisasi dan personil, terus proses prosedur, peralatan kerja, bahan kerja, perubahan terkait keadaan darurat,
terus perubahan program kerja dan jadwal serta kegiatannya, perubahan fasilitas, perubahan teknologi, perubahan di area klien dan mitra, serta perubahan sementara. Nah, untuk jenis perubahannya secara umum itu terbagi atas dua, internal dan eksternal. Internal itu mencakup di dalam lingkup internal yang khususnya di PT BKI, baik itu di unit, cabang, atau kantor pusat. Perubahannya ini terkait dengan perundangan atau regulasi terkait, organisasi, prosedur, peralatan kerja, bahan kerja, keadaan darurat, program, jadwal kegiatan, fasilitas, IT, wilayah klien, terus terakhir perubahan sementara. Untuk perubahan eksternal itu bisa dari PT BKI sendiri atau dari personil atau project manager dan project koordinator, ini berupa saran, atau dari klien. Ini untuk perubahan eksternal itu sangat terkait dengan kegiatan di project. Untuk perubahan eksternal ini sangat erat kaitannya dengan perubahan personil, alat, regulasi, lokasi kerja, dan keadaan darurat di proyek. Untuk ininya, lebih jelasnya perubahan personil itu misalnya berubahnya jumlah personil, perubahan organisasi yang meliputi perubahan struktur, pengembangan peran baru, dan pergantian manajerial atau pergantian personil. Terus selanjutnya ada perubahan peralatan, itu adanya jalur peralatan baru, bagian peralatan, konstruksi atau susunan peralatan, material baru, parameter baru, serta penambahan sistem peralatan yang ada. Untuk prosedur, itu terkait dengan SOP, prosedur kerja aman, prosedur kerja sementara, pengembangan prosedur baru. Terus untuk keadaan darurat, itu terkait dengan suatu keadaan atau peristiwa spontan darurat yang tidak direncanakan, misalnya KLB di proyek, bencana alam, serta keadaan darurat lain yang mengharuskan PBKI mengevakuasi personilnya. Selanjutnya ada perubahan fasilitas, mencakup perubahan gedung, fasilitas, kontainer, lokasi, proses peralatan gawat darurat, dan area di luar produksi. Selanjutnya ada perubahan teknologi, mencakup perubahan di luar cakupan dari batas aman yang telah disepakati. Terus selanjutnya ada perubahan dari klien, ini perubahan atas kebijaksanaan dari klien atau mitra. Selanjutnya ada perubahan sementara. Perubahan sementara itu perubahan yang dilakukan hanya dalam waktu yang terbatas, seperti percobaan, evaluasi, atau bypass sebuah sistem keselamatan. Selanjutnya ada alur prosedur. Yang pertama itu ketua, sekretaris penanggung jawab, K3 pusat, cabang, dan SBU bertanggung jawab atas perubahan-perubahan dalam lingkupnya, adapun perubahan-perubahan dan modifikasi yang harus diidentifikasi. Selanjutnya ketua, P2K3, sekretaris penanggung jawab, serta bagian-bagian yang disebut tadi bertanggung jawab atas identifikasi perubahan-perubahan yang ada dalam lingkupnya. Terus selanjutnya SBU unit atau cabang diwakilkan oleh kepala SBU unit cabang, biarkan saling berkomunikasi intens dengan P2K3 yang dalam hal ini diwakilkan oleh Masrat. Perubahan-perubahan yang selanjutnya didiskusikan, diidentifikasi bersama personel SBU cabang, proyek, HSE SBU, serta tim analisa yang berisi divisi terkait untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan. Jika ada perubahan yang terkait langsung dalam pelaksanaan K3LL, maka dilakukan identifikasi IBPR dan life cycle perspektif. Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut segala informasi harus disampaikan dalam hasil rapat tertuang dalam notulen rapat yang disebut di mana ada formnya HSE 005 serta daftar hadir form HSE 006. Selanjutnya, hasil tersebut dicatat dan disetujui disahkan oleh bagian yang berwenang. Perubahan-perubahan dalam proses lingkup eksternal yang berasal dari rekomendasi internal
itu diharapkan memberitahu pihak terkait seperti klien dan mitra menggunakan surat resmi berdasarkan kebutuhan perubahan masing-masing. Dalam hal perubahan proses untuk eksternal, untuk memberitahu pihak-pihak terkait di dalamnya minimum 7 hari sebelum pelaksanaan keberangkatan, agar pihak terkait dapat mempersiapkan diri maupun mendapatkan pengarahan tersendiri terkait keadaan dan situasi di lokasi tujuan. Terus selanjutnya ada persiapan keberangkatan dalam perubahan lingkup eksternal, termasuk di dalamnya dokumen pendukung, tes penunjang, persiapan alat, dan pengarahan serta induksi yang dilakukan internal sesuai dengan situasi di proyek. Nah, selanjutnya untuk setiap perubahan dikomunikasikan untuk pengadaan agenda pelatihan jika terkait dengan HSE. Perubahan-perubahan terkait dengan kegawat daruratan di lokasi klien itu mengarahkan ke harus mengacu kepada prosedur HSE 008 tentang kegawatan darurat. Nah, ini untuk alurnya. Yang pertama itu ketika ada perubahan diajukan ke HSE untuk melakukan analisa, menghasilkan analisa, dan melakukan sosialisasi. Ini itu untuk perubahan yang ada di internal. Selanjutnya ini perubahan eksternal yang berasal dari PT BKI seperti perubahan personil. Jadi ada perubahan diinfokan klien melalui project manager atau project koordinator. Project manager dan project koordinator juga menginfokan ke HSE project agar HSE project dapat berkoordinasi dengan HSE klien. Selanjutnya HSE internal akan melakukan persiapan dan sosialisasi sebelum keberangkatan. Ini untuk perubahan yang terkait berasal dari luar atau klien. Misalnya ada perubahan dari klien, diinfokan kepada project manager atau project koordinatornya untuk diteruskan ke HSE. Terus dari HSE diinfokan kembali ke project manager untuk kalau iya diteruskan, kalau tidak diinfokan kembali ke project manager. Kalau iya, dia di HSE ini nantinya akan dilakukan analisis resikonya. Terus kalau menurut HSE dapat diterima, dilanjutkan persiapan dan sosialisasi. Kalau tidak, akan diinfokan kembali ke project manager untuk menentukan langkah selanjutnya. Untuk evidence-nya, yang pertama itu ada rekaman IBPR, terus ada identifikasi aspek lingkungan, form kegawat darurat HSE 008, form HSE 005, form HSE 006, email, telegram, faksimiil atau surat terkait, SK tugas maupun menunjukkan surat baru, surat pemberitahuan mengenai perubahan tertentu pada pihak klien, CV atau daftar riwayat hidup, sertifikat kompetensi pekerja yang baru ditunjuk untuk pergantian personil, spesifikasi dan sertifikasi peralatan penggantian baru yang diminta dan dibawa, draft prosedur perubahan yang disetujui dipelihara sampai ada perubahan berikutnya. Oke, terima kasih dari saya. Habis ini ada kuis, sudah di-share sepertinya linknya.